3 minggu pemakaian Samsung Galaxy S24 Ultra. Nah, kita akan ngulik langsung nih, ngulik kedalamannya tentang fitur AI-nya ya. Jadi kalau sebelum kalian pakai handphone ini nih, sebaiknya kalian ke setting dulu nih teman-teman nih. Nih kalian ke setting dulu, kita buka setelan atau setting ya teman-teman, karena handphone saya berbahasa Indonesia. Terus teman-teman ambil di mana? Di sini. Di sini jadi kalian ketika buka pengaturan di paling atas gitu ya, paling atas. Nanti di sini akan ada fitur kecerdasan lanjutan gitu ya. Ini adalah fitur kecerdasan tingkat lanjut. Kita klik aja ini ya. Nah, ini kalian harus setting dulu nih, teman-teman nih. Setting dulu, misalnya telepon. Ini kita ada fitur AI-nya kan, telepon kan. Jadi nanti kalau kita berbicara di telepon, kita langsung bisa terjemahkan apa yang bahasa berbeda. Tapi sayang sekali bahasa Indonesia masih ada di fitur AI yang akan datang, yaitu di Q2. Mereka Samsung menyajikannya di Q2 ya. Ini tinggal kita klik aja ya, teman-teman. Nah, gini. Oke gitu ya. Ini mau bahasanya nah ini karena bahasanya pertama bahasa Indonesia belum ada, kedua bahasanya harus kita download nih gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ada fitur on demand nih, kita download misalnya nanti bisa langsung kalian pergunakan fitur tersebut. Karena belum ada bahasa Indonesia, saya skip aja teman-teman. Nah seperti ini juga ada untuk di keyboardnya, keyboard smart keyboard. Jadi nanti bisa langsung terjemahkan atau bantu kita dalam menulis kalimat di teks, pesan teks kita. Dan di sini belum ada kerjasama dengan contoh WhatsApp ya. Tapi kedepannya katanya Samsung akan ada kerjasama dengan WhatsApp gitu ya. Jadi beberapa aplikasi-aplikasi lain media sosial supaya kita dapat menggunakan fitur ini dapat lebih baik lagi. Tolong di setting aja. Terus juga ada entrepreneur, ini juga bisa di setting ini ya. Dan ini beberapa setting yang lain seperti Samsung Notes, teman-teman bisa lihat ya, Samsung Notes, alarm, terus juga foto editor nih harus kalian nyalakan. Nah jadi jangan lupa setting kecerdasan tingkat lanjut kalian lakukan dahulu sebelum kalian menggunakan fitur Galaxy AI di Samsung series terbaru ini, series 24 series ya. Oke, kalau kalian sudah setting tadi seperti saya lakukan, teman-teman bisa nih. Contoh adalah di fitur AI-nya ya, di foto kalian ya. Nah di foto ini fitur yang paling orang sebel banget, yaitu circle to search ya. Circle to search ini contoh ada foto tas teman saya tinggal klik aja di sini, klik yang untuk di sini ya, kotak sini, muncul tombol untuk nah ini, nah fitur seperti ini tinggal saya circle aja. Nah nanti ini akan muncul tuh referensinya, ini tasnya apa sih gitu ya teman-teman, ini tasnya tas apa sih gitu teman-teman. Nah fitur ini fitur yang menggunakan gini ya, Google Lens ya. Jadi ada beberapa fitur nih teman-teman di Samsung Galaxy AI nih yang kita fiturnya fitur on demand, yaitu di handphone tidak menggunakan internet, atau fiturnya kita harus menggunakan internet ya. Nah sebenarnya ada di Samsung Galaxy S24 ini ada 16 fitur AI. Pertama, live translation. Jadi kita bisa menerjemahkan dari percakapan secara live. Nah, tipsnya dari saya adalah kalimatnya, bahasanya harus kita download dulu nih. Jadi jangan lupa kita download untuk bahasa yang kita ingin gunakan. Misalnya bahasa Inggris ke Inggris British ke Inggris Amerika, itu kita bisa download. Atau dengan bahasa Korea gitu, kita bisa download dulu sekitar kurang lebih 500 megabyte, sekitar setengah giga, kurang lebih seperti itu ya filenya. Nah tapi itu tidak membutuhkan internet, jadi offline gitu ya, asik banget ya teman-teman ya. Terus juga ada yang kedua, chat translation.
itu fitur chat tadi bisa langsung diterjemahkan, itu juga offline. Terus style and grammar, nah ini bisa membantu grammar kita, penulisan grammar kita, misalnya kita dalam menulis dalam bahasa Inggris, nanti dibantu grammarnya dibetulin, itu juga offline. Terus interpreter, ya kan, terus auto format, Samsung Notes Translation, jadi asik banget ya, kita ketik-ketik di sini, nanti langsung diterjemahkan, itu semuanya offline. Transcript Assistant, Samsung Internet Translate, foto, emblem, wallpaper, kita bisa atur juga nanti ambience wallpaper maksud saya. Terus yang ke-10 ada Samsung Galaxy Slow Motion, ini semuanya adalah fitur offline, jadi tidak butuh internet. Jadi asik banget nih teman-teman nih, kita menggunakan fitur yang ada di Samsung Galaxy AI tanpa internet. Tapi ada juga nih teman-teman yang menggunakan internet nih, seperti Samsung Note Summarize. Jadi kita kalau mau summarize itu harus, contoh kalian ketik-ketik nih, ketik-ketik menggunakan S Pen, ya kan? Ketik-ketik Samsung Galaxy AI kalian ini menggunakan S Pen, nanti bisa disummarize oleh si Samsungnya. Tapi itu membutuhkan internet, gitu teman-teman ya. Terus Samsung Note Correct Spelling, ya kan? Dan juga internet summarize. Jadi kita baca-baca juga kita bisa langsung summarize. Nanti saya kasih contoh. Terus internet summarize style, galeri integrative setting, dan generative wallpaper. Itu beberapa fitur yang membutuhkan internet atau online gitu ya teman-teman ya. Tapi di luar itu tadi ada beberapa fitur yang sebenarnya offline, yaitu on demand saja di handphone kita, di Galaxy. Ya kebetulan tempat saya adalah saya punya Galaxy 24 Ultra. Tapi kalau kebayang semuanya masuk ke dalam handphone kita, fitur AI tadi semuanya, berarti butuh seberapa besar space-nya, karena sekarang fitur AI itu masih menggunakan memori atau space yang cukup besar gitu teman-teman ya. Jadi ya make sense saja tidak semuanya offline gitu ya. Nah Bang, kalau yang nggak offline atau online itu Bang, kemungkinan nanti berbayar nggak? Ya kemungkinan kalau saya baca-baca ya, kemungkinan yang menggunakan fitur online pertama, kedua menggunakan kerjasama dengan third party seperti Google Lens, ya kan, tadi kan yang fitur Samsung Search tadi kan, itu adalah fitur yang kemungkinan nanti berbayar. Tapi jangan khawatir, karena 2025 Samsung masih akan mempertimbangkan apakah fitur tersebut apakah akan berbayar atau tidak. Jadi masih akan pertimbangan mereka ya. Jadi belum pasti juga berbayar gitu ya teman-teman ya. Nah tadi fitur-fitur yang saya tunjukkan yang paling bikin orang kesel lah circle to search ya teman-teman ya. Terus di sini kan ada lagi nih, kalau kita udah punya foto seperti ini, di sini ada yang paling tengah ya teman-teman ya, paling tengah ini kalian bisa klik set. Nah di sini ada rekomendasi nih, rekomendasi dari AI-nya, apa yang kita bisa lakukan. Nah di sini kita cuma satu, remaster gitu ya. Berarti kita bisa remaster foto tersebut menjadi dan ini menggunakan AI teman-teman, seperti ini ya. Nah ini klipsnya kelihatan before afternya nih teman-teman nih. Nih tuh before afternya. Gitu ya. Kalau tidak mau kita bisa back aja langsung gitu. Nah tadi di sini adalah berarti suggestion nih, suggestion AI yang bisa kita lakukan apa gitu ya dengan terhadap foto ini. Kita bisa melakukan remaster. Tapi kok nggak komplit Bang? Kita bisa ketik di edit nih, diklik di edit seperti ini. Nah, ini bisa pilih langsung di sini. Set. Nah, kita bisa mau geser tas ini ya, kita klik aja di sini. Kita geser aja, misalnya. Oke, buat. Nah, nanti gambar yang kosong ini akan diisi dan ini tergantung kecepatan internet kalian nih. Ini karena menggunakan internet ya teman-teman nih. Di sini nih. Nah, dia kan udah diisi kan. Ya tadi dikasih tas yang lain ya. Nah, tapi kok Bang ya misalnya saya gitu doang ya Bang ya, gitu ya. Nah, ini kita bisa selesai. Terus ada lagi nggak sih fitur yang lain? Di sini kita bisa ada klik nih, klik yang paling kiri ini, klik yang kiri ini. Nah, ini fitur-fitur AI-nya bisa dilakukan apa saja, banyak teman-teman ya. Bisa menghapus objek, memotong ya kan. Memberi warna, wah seru banget ini warnanya. Aduh saya nggak suka nih warnanya si mejanya nih, saya pengen warnanya lebih misalnya jadi hijau gitu kan, bisa dirubah warnanya.
Nah, kan ada beberapa, terus ada gaya juga. Jadi AI-nya itu cukup beragam ya untuk fitur fotonya ya, gitu ya, teman-teman ya. Nah ini kalau kalian timpa di sini, simpan, ini akan menimpa foto yang lama, atau bisa juga simpan sebagai salin, gitu teman-teman ya. Tuh. Jadi kita punya 2 foto. Nah, tidak menimpa foto yang sebelumnya. Itu kata kunci, jadi jangan sampai teman-teman lupa. Kalau kalian udah bisa edit, simpan di salin, jangan sampai tadi langsung simpan, karena nanti foto yang asli akan ketimpa tuh dengan fitur AI tadi. Nah, di fitur AI ini fair juga ya. Kenapa? Karena ada bookmarknya nih. Nah, teman-teman kalau lihat tadi ya, sebentar saya tunjukkan. Sudah ada AI-nya. Nah, di sini ada watermarknya, maksud saya watermarknya di sini. Nah, ini kalau ini adalah foto hasil generatif dari AI gitu ya. Jadi ya teman-teman misalnya punya teman, ini fotonya asli bro, jadi ada watermarknya nih, udah menggunakan fitur AI gitu ya, berarti sudah fotonya ini sudah diedit gitu teman-teman. Jadi biar fair juga, udah kita geser, udah kita manipulasi foto ini, terus ada watermarknya nih fitur AI gitu teman-teman. Nah itu salah satu kelebihan kita mengedit foto dengan Samsung Galaxy AI. Nah nanti akan kita kulik lagi fitur AI yang lain apa sih, yang padahal fitur AI-nya banyak banget ya. Tapi walaupun kita nanti akan kulik detail, beberapa fitur seperti bahasa masih akan datang ya. Nanti kalau bahasa Indonesia sudah ada juga, kita akan deep dive lagi bahasa Indonesia seperti apa canggihnya, terjemahkan ke bahasa lain, serunya seperti apa. Tapi nanti kita coba deep dive menggunakan bahasa yang lain. Itu teman-teman.